pertanyaan saya sama ibu-ibu, terus ngedidik anak tuh kewajiban siapa? Betul? Betul apa betul? Orang tua ngeluh, ustadz ngeluh. Giliran ada pesantren yang bagus dibatasin, yang pinter-pinter, yang nurut-nurut, terus yang badung dibuang. Jadi sampah masyarakat. Lah, inilah menjadi kegundahan kita hari ini dunia pendidikan. Masya Allah. Orang tua ngeluh, ngeluarin biaya, anaknya tak kunjung bener. Guru-guru di pondok juga ngeluh, kok anak gak bisa dididik sulit. Terus pertanyaannya, kewajiban siapa mendidik anak hingga akhirnya anak dibully di rumah sendiri. Ibu, saya sedikit cerita. Saya punya jamaah mahasiswi, Bu. Usia baru 20 tahun lebih. Dia ngadu, Ustaz saya pengen nikah. Saya bilang nikah tinggal nikah aja, kenapa teh? Ustaz mau nyariin buat saya. Ya tergantung data CV-nya gimana dan sebagainya. Tapi maaf Ustaz, saya ada kelainan Ustaz. Wah, akhirnya dia cerita, apa kelainannya teh? Ternyata dia mengidap penyakit HIV, AIDS. Saya bingung. Di mana ceritanya ini teh? Dia bilang gini, dia itu tidak mau kuliah karena libido seksnya mengarahkan dia untuk menikah. Tapi bapak ibunya memaksa dia harus seperti kakak-kakaknya yang magister, yang doktoral. Bu, zalim bapak ibu memaksakan anak itu harus sama. Zalim. Nabi itu sebaik-baik guru. Nabi tidak bisa mendidik sahabat semuanya kayak Abu Hurairah yang hafal 5.374 hadis. Nabi nggak bisa mendidik para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, hafal Quran, mufasir. Setiap anak memiliki kemampuan berbeda-beda, sebagaimana setiap anak didik kita juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Zalim. Akhirnya karena dipaksa nih, dia terpaksa berjalan, akhirnya tertatih-tatih, ketemulah laki-laki sandaran hati yang memberikan perhatian, kasih sayang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, akhirnya si teteh ini bareng-bareng sama teman-teman pacarnya. Kecanduan, bukan jadi korban awalnya, jadi korban, akhirnya jadi perempuan yang maaf, kejiwaannya sakit karena dia akhirnya haus akan dan terus mengulang tersebut. Hingga akhirnya Allah menguji dengan penyakit seperti itu. Ini kan kasusnya gara-gara dibully di rumahnya. Bapak ibunya nggak paham keinginan. Makanya aib kalau bapak tidak jadi kebanggaan anaknya dan ibu tidak menjadi kebanggaan anaknya. Aib. Ibu mau anaknya kena penyakit LGBT, Bu? Mau? Itu menyimpang tidak, Bu? Ternyata di rumah tangga kita ada hal yang menyimpang tapi ibu nggak ketahui. Apa? Ketika bapak dan ibu tukaran tugas itu menyimpang. Kita sering sekali jijik terhadap LGBT, tetapi di rumah kita ternyata terjadi penyimpangan yang bahaya. Apa penyimpangannya Pak Ustadz? Penyimpangannya kalau seorang istri berperan jadi suami, seorang suami berperan jadi istri. Saya tanya sama bapak-bapak ini, bapak-bapak takut sama istrinya? Kok tegang? Tinggal dijawab dong. Enggak Pak Ustadz gitu. Saya tanya lagi sama ibu-ibunya nih, yang megang duit semuanya rumah tangga siapa? Kenceng banget ya. Apa semangat pun. Bu, Bapak, penyimpangan di rumah tangga itu jangan dianggap remeh. Termasuk seorang suami kalah peran dengan istri mendominan, itu penyimpangan. Banyak orang yang terjangkiti penyakit lesbi ketika ditanya kenapa? Sebab kecewa dengan seorang laki-laki, bapaknya main tangan. Bapaknya jadi perempuan kalah. Sama. Saya pernah ketemu dengan seorang gay. Dia ngejapri konsultasi, salah satu di antara alasannya kenapa sampai suka sama laki-laki, karena waktu kecilnya digaprokin terus sama bapaknya hingga dia butuh figur. Jadi karena dipukulin terus sama
sama bapaknya, akhirnya dia benci dengan figur seorang bapak. Akhirnya laki-lakinya jadi kemayu. Hati, Bu. Makanya anak laki-laki dididik dengan cara anak laki-laki, anak perempuan dididik dengan cara anak perempuan. Sebab itulah kalau dilema tadi orang tua mengeluh, gimana anak saya ini nggak kunjung berubah, padahal di sekolah ini sekolah yang mahal. Guru-guru di sekolahan bingung mendidik anak yang nggak masuk-masuk. Ternyata kita salah tugas, salah mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah sendiri yang bilang, "Qu anfusakum," jaga diri kalian. Percuma pandai menyusun kata-kata tapi nggak bisa menyusun rumah tangga. Nggak bisa. Usama bin Zaid nikah 15 tahun, 17 tahun sudah memimpin pasukan naklukin Romawi. Istrinya di bawah dia 15 tahun. Ibunda Isa digauli sama Rasul usia 9 tahun. Jangan samakan 9 tahun dulu sama sekarang. Sekarang mah S1 aja mahasiswa. Orang nggak bisa apa-apa. Kondang dan majua gua. Aku ngumpul ikine abang, ikine ijo, ikine biru. Kita pengajian kayak pantok tiang listrik. Maka ketika lulus S1 ditanya, "Neng, siap ngajar?" "Belum cukup ilmu." Bahasan ketawa tuh. "Bisnis?" "Nggak punya modal." "Nikah?" "Urung sanggup." "Pacaran?" "Yuk." Aneh. Anak sekarang kalau pacaran mah dewasa, kalau hidup mah nggak dewasa. Anak-anak SMP tuh, yo SD dorong-dorongan di Jalan Lingkar Selatan Cilegon tuh, dorong-dorong terus. Ribut ceritanya mah, dorong-dorong. Kamu nggak pernah dewasa. Dalam hati, emang saya bocah jadi gitu. Barang sih diprosek ikat, turunkan aku, jadi kan? Turunkan koro pacarku. Kamu mah tidak peka. Salah mana nih? Emang sembarang cilik melik, aran wong wadon pun ngerasa bener bae. Setuju Pak? Sok. Wong wadon itu selalu merasa dirinya paling benar. Hati-hati us wong wadon pun emosi. Kabeh salah. Mancing ibu-ibu ning dapur, anak tepung serbaguna, hari ibu emosi jadi tepung serba salah. Bingung bu ngadep wong wadon bu. Makanya dididik di tempat nih, di tempat. Coba bapak pernah dititip sama ibu terus bapak lupa? Pernah? Misalkan gini, saya tanya, kalau ini jangan tanya ke bapak, Bu. Bapak pernah kalau dititipin ibu, bapak lupa? Pernah? Sering. Karena saya juga melakukannya. Sering. Nah, biasanya wong wadon arep berangkat lah ini megawe kan biasanya kan. Hati-hati loh Pak, hati-hati di jalan Jeruwas apalagi padat katanya. Dicium keningnya, dipeluk. Wah, Masya Allah, kayak drama Korea mah lewat, pokoknya lah. Romantis kan. Pukul arep metu sing mah gak cekal mani. Sunep ngedeleng ya. Bang berangkat ngegawe nitip martabak hoki. Barang balik-balik terus pengintas bisa nanti inget, aduh orang ngegah. Masih usluzon, mungkin dicangkolakan di motor. Wah, kak mencangkol. Terus aneh ya bapak neko berdiri berjalan ke rumah tanpa merasa berdosa. Incrak-incrikin, assalamualaikum. Orang gak kerudung, orang gak jilbab. Anak mending pondok dicadari, ngoniko, barang balik-balik diacak-acak orang ibu nih. Hari anaknya memetu, kebuka auratnya cerewet, pakai yang bagus rapi, auratnya kelihatan. Ini batik ibu memang metu nggak dasar doang bolong bisa. Orang nggak perlu tuh, engklak, anaknya profes, bu, ayo mau keluar, pakai yuken sih dimarahin.
ibu keluar beli sayuran pakai baju UKMC. Ya Allah neng, ibu mau expired. Rasanya roti beli expired. Hati-hati, karena pendidikan tak akan pernah berhasil tanpa sebuah keteladanan. Makanya kenapa Nabi disebut dengan uswatun hasanah? Selesai Nabi memberikan keteladanan dirinya, istrinya, keluarganya, baru ketika Nabi berdakwah menjadi kebaikan, kesuksesan. Makanya nggak bisa kalau bapak ibunya nggak ngaji. Sampai dibuat kajian rutin, kalau 2-3 kali wali muridnya itu nggak datang, dikeluarin anaknya sama ustaz guru anak, keluarin. Berarti bapak ibunya nggak komitmen pengen punya anak soleh, sibuk bekerja. Sesibuk apa kita dibandingkan bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan keturunan Umar bin Khattab. Bapaknya namanya Abdul Aziz bin Marwan. Ini buat bapak-bapak yang sok sibuk, pelajaran penting nih. Bisa insya Allah bapak LDRan, sesibuk apapun kerja, insya Allah kalau menggunakan metode ulama, lahir anaknya orang-orang hebat. Umar bin Abdul Aziz itu dipisahkan oleh orang tuanya, yang satu di Mekah, satunya di Madinah. Maka Madinah kan kalau tidak salah Jakarta Semarang. Lagi sibuk orang tuanya memimpin, Abdul Aziz bin Marwan sibuk ngurusin umat. Tapi lihat, kalau kita tidak berkesempatan untuk menyentuh tangan anak kita langsung, jangan salah nitip ke orang. Cari ustadz yang betul-betul adabnya, akhlaknya baik, titipkan. Yang akidahnya, yang zuhud, tidak hedon, mendidiknya penuh dengan kasih sayang. Al-Imam Ghazali menyebutkan nih, anak-anak seperti tanaman dan tumbuhan. Kadang ada ranting yang dipotong, betul. Kadang ada hama yang harus disingkirkan, nggak bisa. Hari ini banyak wali murid tuh tertipu dengan bangunan. Kalau yang anaknya nyekolahin anak tuh lihat fasilitas. Lah apa-apa dia kan pondok aja kan pilih hotel. Dinai panganan, wis lemu sembelih itu ada. Kan begitu. Anak kita dididik untuk uangmu, fasilitas semuanya, ujung-ujungnya disembelih. Maksudnya disembelih, dihancurkan, tidak kokoh. Makanya anak-anak hari ini disebut dengan generasi Z, generasi yang rapuh. Zaman bapak-bapak ngaji salah, digebuk orang guru nek kapok ora bakal tekak maning, etor doang orang bisa kesok lulus. Bocah siki dibentak orang ustadz, salah, bukan dalikal kapok. Barang alasannya, mama, papa aku butuh psikiater, mental aku terganggu, sedekat maning edan gitu. Rapuh amat sih anak-anak hari ini, betul, rapuh. Beda zaman-zaman kita, era 90-an, 80, 70-an, kokoh. Ketika dihina itu bukan jatuh, tapi bangkit kembali untuk menunjukkan bahwa saya mampu. Hari ini, anak dibully, klapak aja langsung. Kenapa? Alasannya karena generasi muda hari ini miskin cita-cita. Beda kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ditanya apa cita-citamu, tuh namanya juga pesan amaluna kan? Mana amaluna? Cita-cita kita semua. Kalau yang nggak boleh tulul amal, panjang angan-angan, itu penyakit. Kalau amaluna itu cita-cita kan? Ajaran. Tapi guru. Makanya sebelum kami memulai majelis ilmu yang lain, saya sampaikan ke teman-teman, bangun pondasi di atas adab dulu. Adibuhum wa'allimuhum, baru ajarkan ilmu. Bukan kayak iblis tidak memiliki adab kepada Allah hingga Allah mengeluarkan dari surga. Bukankah Fir'aun tidak memiliki adab kepada Allah? Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi. Bukankah Korun yang kaya raya tidak memiliki adab? Dia katakan ini semuanya dapat saya, ilmu saya ditenggelamkan oleh Allah. Kita mungkin banyak memiliki orang pintar, tapi kita sedikit memiliki orang yang benar. Makanya pimpinan tertinggi Pondok Pesantren Gontor, anak ingat banget Pak Pak Kiai bilang bahwa mudah menjadikan orang benar jadi pintar daripada merubah orang pintar jadi benar. Bu, apakah yang dikorupsi di negeri ini lulusan SD, lulusan SMP, setidak-tidaknya mereka S1? Berarti secara sains, secara ilmu pengetahuan. Kalau ilmi, ada seorang umara, penguasa itu nitipin ke anaknya kepada Syekh. Ini contoh adab. Syekh, saya titipkan anak ini, didik dengan adab ya Syekh. Siap, pergilah. Pas balik lagi ngelihat, anaknya itu lagi numpahin air. Syekhnya ngambil air wudhu. Menurut kita sopan tidak? Sopan. Cari sekarang ada di sini yang anak muridnya nuangin bayu di gayung. Enggak keran ya Ustaz. Oh iya bener enggak keran. Ditumpangin. Muridnya kiainya berwudu tuh. Terus ditegur sama bapaknya. Ya Syekh,
bukankah saya titipkan anak saya untuk kau tempa adabnya? Kata Syekhnya kan ini kan udah Masya Allah. Enggak, saya berharap tangan kanan yang menuangkan, tangan kirinya memegang kakimu untuk membersihkannya. Subhanallah. Adab ulama dulu. Makanya ulama dulu belum banyak ngaji, tapi kalau pulang anak-anaknya santun berprestasi. Ini mah hafal Quran, hafal hadis, barang pulang pondok. Ananda Atlan Fatih Maulana bin Bapak Bambang Heri Radianto. Karena kami adalah amanah darimu. Jangan lemahkan jiwa kami dengan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, ya Allah. Kami titipkan kepada ustaz-ustazah yang mendidik mereka tiap hari. Kuatkan hati dan keikhlasan mereka, ya Allah. Lapangkan hati mereka, mudahkan pemahaman mereka. Kami juga memohon kepadamu, ya Rabb, mudahkan anak-anak kami dalam menerima pendidikan dari guru-gurunya, ya Rabb. Mudahkan mereka dalam menerima hafalan-hafalan. Mudahkan mereka dalam menerima adab-adab yang diberikan. Jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat bagi masyarakat, ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan juga agamanya, ya Rabb.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.